Kan mungkin karena ini kan bidang sampean ya. Oh iya, pertama memang ini dengan tema stroke kemarin itu masalah tulang. Jadi ini salah satu tema itu kita tahu bahwa yang banyak ini kan yang saya undang kan usia 5 tahun ke atas semua. Dan tentang untuk Kena stroke ya. sehingga bagaimana supaya mereka ini bebas stroke lah dengan apa itu materi ya bebas stroke, kemudian biar tahu supaya gak terjadi bagaimana makan dan sebagainya, olahraga dan sebagainya. Sekarang ini kan ada penanganan misalkan dari BPJS yang diberikan oleh Pemkot itu kan gratis. Tetapi batas BPJS ketika kita dirawat di rumah sakit itu kan cuma 2 minggu walaupun dia belum sembuh. Itu apa Mas Yo? Itu hanya aja, itu kan selama ini dari rumah sakit tidak ada aturan seperti itu. Cuma pada umumnya seperti itu. Mungkin barangkali ya ini barangkali karena itu harus bergantian karena tempat bednya itu terbatas. Walaupun posisi pasien itu masih sakit. Tapi tetap bukan ya nggak mungkin sepasang. Cuma bisa dirawat di rumah. Bukan berarti orang belum sembuh dikembalikan. Artinya sudah bisa dikatakan 80% lah itu karena bisa berobat jalan. Karena banyak yang ngantri itu aja. Artinya permasalahan banyak yang ngantri, bukan berarti semata-mata ada batasan bahwa katakanlah untuk pendanaan itu pakai BPJS Program Mandiri sekian. Itu enggak. Memang itulah hanya pergantian aja, banyak yang nunggu antrian itu aja. Sekarang kan BPJS ada kebijakan dari Jokowi itu ada pembeda antara kelas-kelas itu ya Pak Mas menurut itu sebenarnya seperti apa sih? Sebenarnya sama, cuma ini tidak dibuat ya kelas 1, kelas 2, kelas 3 sama, mulai diatur dan kapasitas pun sudah ditentukan. Kan harus dibuat dilebarkan. Ini juga kendala masalah bednya. Ini banyak yang nganggur karena ada kapasitasnya itu sudah ditentukan. Gitu. Jadi sebenarnya kan ada ketakutan dari masyarakat bahwa nanti ternyata baik kelas satunya itu merasa bahwa dia tidak mau. Oh itu hanya sistem aja sama. Itu rata-rata mungkin diambil yang terendah. Masalah BPJS ada kakak yang diblokir, terus gimana solusinya itu? Yang mana? Kakak yang diblokir itu. Nah itu kan perlu sosialisasi di tingkat RT lah, bagaimana caranya sehingga itu dari masyarakat yang satu rumah lebih dari 3 kakak itu kan ya terutama masalah administrasi, misalkan bangkai jangan bangkai itu bagaimana kan dengan serta-merta kemudian langsung diblokir itu kan. Nah itu perlu dikaji. Apa hubungannya dengan pilkada ke depan untuk pemblokiran? Saya nggak bisa ngomong gini, yang jelas itu tanda kutip saya nggak tahu. Tapi yang jelas itu perlu itu belum saatnya untuk dilaksanakan. Perlu sosialisasi, memerlukan waktu. Masih ini aku mau tanya, mengganti memberikan istilahnya pengganti Azhari yang Kan sudah kan? definitif. Iya definitif belum, tapi kan untuk saat ini kan sudah. PLT. Iya PLT kan sudah. Dari komisioner itu ya. Itu kan perlu waktu, makanya nggak serta-merta itu. Yang penting itu untuk mengisi kekosongan itu dulu. Apa menurut Samen apa nanti terjadi misalkan apa gitu data atau terkait atau ada apa? Apakah tidak mengganggu dari pelaksanaan? Saya rasa tidak mengganggu. Tidak mengganggu ya. Kalau itu bisa dikatakan apakah nantinya ada hal-hal yang mencurigakan bagaimana, itu kembali pada orangnya aja. Kita harus thinking. Meskipun sudah digantikan itu tidak akan mengganggu ya. Enggak mengganggu, dan kan beda pikiran yang sudah diberhentikan dengan yang baru kan beda. Mungkin itu dari belajar dari yang kemarin, hati-hati. Harapannya kepada masyarakat gimana Mas? Karena kan sekarang masyarakat sudah tidak percaya kepada seperti itu karena ada kejadian-kejadian yang memang menyakitkan. Lah itu kan perlu disampaikan fakta yang sebenarnya seperti apa kan itu.
Ya masalah begitu kan orang-orang nggak bisa menilai, jangan sampai jadi pelajarannya. Apakah ada tugas dari DPR untuk menyampaikan mensosialisasikan ke masyarakat terkait adanya penggantian ketua KPU? Nah, ini kan waktunya kan dekat, mau pilkada dan sebagainya, dan itu kan gawe KPU, gawe ini KPU, ini kan ya untuk sementara ini nanti lah. Yang penting pendataan kayak antar cepat, kemudian data pemilihnya sebenarnya itu yang paling penting. Kan Jadi- itu kan di masalah calon-calon siapa saja kan waktu kan berjalan. Jadi saya optimis tidak akan terganggu mekanismenya pengajuan pilkada itu ya, tidak akan. Dan itu juga menjadi pemikiran teman-teman yang di Senayan maupun di eksekutif. Harapannya ke masyarakat gimana Mas supaya pilkada ini berjalan lancar gitu loh, gak rame ya gitu loh Mas. Rame karena itu pengaruh medsos juga bisa. Tadi beritanya tidak utuh, kan kadang-kadang gitu. Oh ini gini. Kan kebanyakan medsos itu kan dipenggal-penggal dan sing api, sing ele-ele tok aja kan, sehingga itu menjadi ribut. Tapi faktanya sebenarnya enggak. Tetap berkeyakinan bahwa pilkada berjalan Ya, lancar. yakin harus sukses dan lancar. Oke, matur nuwun Mas. Terima Kesehatan termasuk pemuda dan olahraga sosial di tempat saya. Saya akan membahas masalah menurut sejarah. Jadi pada saat rumah sakit Menur itu hanya khusus bagi saudara-saudara kita yang kurang apa ya cara kurang satu ya. Kurang satu. Kemudian pada saat itu mau dibuat aturan, tentu melibatkan anggota DPR yang apa ya sebagai wakil rakyat. Nah, pada saat itu sebenarnya sudah dirubah, bukan rumah sakit Menur lagi, rumah sakit Profesor apa itu. Saya juga mengusulkan pada saat itu, Bu, apa jiwanya itu gimana kalau dihilangi? Karena di masyarakat itu, ya, kalau orang ya keluaran dari Menur itu tetangga di lingkungan itu nggak mau terima, bahkan seolah-olah yang terasing. Jangan deket-deket, itu dari Menur. Dan ini memang benar. Kemudian dari situlah Pak Hartoyo, kalau ini satu-satunya rumah sakit jiwa di Jawa Timur, yang lain tidak ada. Itu awal ada. Yang jelas jiwa tidak boleh berubah. Walaupun sekarang ini sudah dikembangkan, bahkan kemarin bulan apa saya resmikan dengan Bukoviva. Bahkan rumah sakit menurut itu bagus semua, gedung-gedung bagus, bahkan kantinnya itu bagus. Bagaimanapun juga yang namanya rumah sakit, yang orang di situ pasti ya nggak enak. Akhirnya dibeda-beda bukan disekat-sekat. Nah, kemarin ini Wan, saya kemarin tadi Nganjuk di dinas sosial ada cakupan saudara kita itu ya bisa dikatakan tunapa ya satu Bu kok bisa begini. Saya harapkan kemudian saya diskusikan ini seharusnya itu diberikan pelatihan. Nah, ini kan karena terpaksa, kan ada juga. Dan Surabaya sudah bebas ya. Justru bebas itu yang lebih bahaya. Nyingit Pak. Roy, kok Roy? Lu memang saya ini memang tugasnya gitu. Bagaimana untuk mengatasi? Lanjut. Lalu penanganan stres ya, yang baik, istirahat yang cukup itu penting ya.
kerja terus, nggak istirahat, ya tidur rekomendasi 6 sampai 8 jam. Hindari stres, banyak berpikir positif, ya. Ibadah juga merupakan salah satu bentuk relaksasi ya kalau bagi kita ya, tergantung sesuai kepercayaan masing-masing gitu ya. Itu kan bisa juga dipakai untuk cowok kita, untuk kepada yang Maha Kuasa, itu lewat ibadah juga bisa. Curhat-curhatan gitu ya. Stres, karena stres itu apa sih? Ya, kalau stres itu dipikirkan terus dan sebagainya. Ada loh memang. Stres memang tidak bisa menyebabkan stroke langsung. Tapi stres itu ada penelitiannya. Stres yang berkepanjangan, bertahun-tahun, hormonnya kortisol naik, hormon kortisol naik. Nah, dari gambar yang ini tadi, clue-nya gambar ini tadi. Kira-kira kata apa ini tadi? Ya, silakan. Anak meninggalkan orang tua. Ada yang lebih tepat lagi? Ikan. Bukan. Ini tebakan. Saja ku tahu bahwa kesetiaan aku mengingkari janji. Bila saja ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, akan aku cari janji. Yang paling